Soal jawab nomor 6. Hal yushtaratu, apakah disyaratkan liddukhuli fi dinil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam, lafzu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apakah orang yang masuk Islam, orang kafir, orang non-muslim yang ingin masuk ke dalam agama Islam, apakah disyaratkan membaca lafaz ini? Al-jawab, la yushtaratu, tidak disyaratkan hadzal lafzu bi'ainihi. Tidak disyaratkan lafaz ini secara khusus. Ballau qala, akan tetapi seandainya orang yang kafir yang ingin masuk Islam itu dia membaca, dia mengucapkan lafzon, sebuah lafaz, sebuah kalimat, yu'ti ma'nahu, yang semakna dengan dua kalimat syahadat yang biasa dibaca itu, yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ka'an qala, seperti apabila dia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, atau la rabba illallah, atau tiada Tuhan pencipta alam ini kecuali Allah, Muhammadun nabiyullah, Muhammad adalah nabi Allah, kafa, maka hal itu cukup liddukhuli fil Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Walakin, tetapi lafzu asyhadu, lafaz asyhadu, afdalu, lebih utama, min ghairihi, daripada selain lafaz yang tidak mengandung asyhadu. Lianna ma'naha al-lughawiyya, karena makna kata asyhadu secara bahasa yatadammanu, mengandung, memuat, al-ilma, mengetahui, wal i'tiqada, meyakini, wal i'tirafa, dan mengakui. Fa fiha min ta'kidil ma'na, maka di dalam kalimah itu, kalimah asyhadu itu, min ta'kidil ma'na ma laysa fi ghairiha. Di dalam lafaz asyhadu itu terdapat makna, terdapat penguatan makna yang tidak dijumpai, yang tidak ditemukan pada lafaz yang lain. Sebagaimana kita tahu bahwa orang yang kafir, apabila dia ingin masuk ke dalam agama Islam, apabila dia ingin masuk ke dalam bangunan Islam, maka dia harus melalui pintunya. Dan pintu untuk masuk ke dalam bangunan Islam itu hanya satu, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan dengan membaca lafaz yang lain, bukan dengan membaca astaghfirullah, bukan dengan membaca la haula wala quwwata illa billah, bukan dengan membaca kalimat-kalimat lain, tetapi pintu masuk Islam itu hanya satu, yaitu membaca dua kalimat syahadat. Nah, para ulama ahli sunnati wal jamaah mengatakan bahwa membaca dua kalimat syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam itu boleh dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan ini yang paling utama, atau membaca kalimat-kalimat lain yang semakna dengan dua kalimat syahadat, walaupun tidak mengandung kata asyhadu. Seperti kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la khaliqa illallah muhammadun nabiyullah, la rabba illallah muhammadun rasulullah. Ini semuanya sah dan mencukupi untuk masuk ke dalam agama Islam. Mengucapkan salah satu dari lafaz yang kami sebutkan tadi, kemudian meyakini maknanya, maka keislaman orang itu sudah. Sekali lagi, tidak disyaratkan untuk mendatangkan kata asyhadu di dalam mengucapkan lafaz yang menjadikan seseorang yang awalnya kafir kemudian menjadi Islam, menjadi Muslim. Tetapi kalimat-kalimat lain, lafaz-lafaz lain yang semakna dengan dua kalimat syahadat itu juga mencukupi bagi dia, ya, apabila dia baca kalimat-kalimat tersebut, salah satu kalimat tersebut, maka sah keislamannya.
Bahkan para ulama juga mengatakan walaupun diucapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa non-Arab lainnya, dibaca terjemahannya. Aku bersaksi misalkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Atau misalkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali pencipta alam semesta. Apabila ada seseorang misalkan tidak bisa melafalkan lafzul jalalah Allah misalkan, diajari berkali-kali Allah, dia tidak bisa Allah kata dia, maka lafaz Allah yang dihilangkan haknya itu tidak sah, ya. Nama Tuhan kita adalah Allah pakai hak Allah dan tidak boleh dibaca pendek. Allah tidak boleh. Jadi harus minimal dibaca dengan mat 2 harokat, ya, minimal dibaca dengan panjang 2 harokat, 1 alif. Kemudian harus didatangkan huruf hak di akhir lafzul jalalah Allah. Jadi kalau ada seseorang yang tidak bisa mengucapkan hak misalkan Allah, kita ajari dia untuk membaca Allah, dia hanya membaca Allah misalkan. Berkali-kali diajarkan seperti itu nggak bisa, akhirnya ada solusi di kalangan para ulama, maka kita gunakan lafaz dalam bahasa dia. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia tanpa menyebut Allah, tetapi semakna dengan lafaz Allah, ya, semakna dengan lafaz Allah, dan itu mencukupi bagi dia, bagi orang kafir yang ingin masuk Islam itu, untuk menjadikan dia sah keislamannya. Bagaimana misalkan dengan kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali pencipta alam semesta. Nah, ini tidak ada lafaz Allah sama sekali, tetapi lafaz Allah diganti dengan pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali pemilik alam semesta atau pencipta alam semesta. Nah, ini boleh, ya. Dan Muhammad adalah Nabi Allah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila ada orang yang kafir yang ingin masuk Islam, dia tidak bisa mengucapkan Muhammad. Dia ganti hak itu dengan ha misalkan, Muhammad. Tidak sah. Maka harus diganti dengan lafaz lain yang semakna dengan Muhammad. Para ulama memberikan jalan keluar, diganti saja dengan Abul Qasim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abul Qasim Rasulullah. Abul Qasim adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diganti dengan apa? Abul Qasim. Jadi kalau wa asyhadu anna, kalau ada annanya berarti Abul Qasim Rasulullah. Tetapi kalau tanpa anna, misalkan la ilaha illallah Muhammadun Nabiyullah, Muhammadun diganti menjadi Abul Qasim Rasulullah. La ilaha illallah, la rabba illallah, la khaliqa illallah, Abul Qasim Rasulullah. Atau Abul Qasim, selama orang itu, ketika dia tidak bisa mengucapkan ha, ya, dia hanya bisa ha Muhammad, maka kata Muhammad diganti menjadi Abul Qasim. Jika dia tidak bisa mengucapkan qaf, ya, qaf, maka Abul Qasim diganti menjadi Abul Qasim, yaitu namanya qaf ma'qudah. Itu disebut dengan qaf ma'qudah. Itu adalah lahjah orang Yaman. Jadi orang Yaman itu kalau huruf qaf itu diganti ga, ya, ga. Kita ajarkan kepada dia, ketika dia tidak bisa mengucapkan Abul Qasim, dia hanya bisa mengucapkan Abul Qasim misalkan, maka qaf itu diganti menjadi ga, ya, Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan bahwa tidak boleh kita menunda-nunda keislaman seseorang. Ini sering saya sampaikan. Tidak boleh bagi kita untuk menunda-nunda keislaman seseorang. Kalau ada seseorang yang datang kepada kita, minta diajarkan bagaimana masuk ke dalam agama Islam, seketika itu juga wajib bagi kita untuk mengajarkan 2 kalimat syahadat kepadanya. Menuntun dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan
disampaikan kepadanya, jangan dikatakan kepadanya, kamu sudah yakin atau belum dengan Islam? Kalau kamu belum yakin, kamu pulang dulu, pelajari dulu Islam dari buku-buku, dari Google, dari internet misalkan, lalu seminggu lagi datang kepada saya. Tidak boleh. Yaitu namanya mengakhirkan keislaman seseorang, menunda-nunda keislaman seseorang. Tidak boleh. Itu namanya ridho dengan kekufuran dia. Ya, ridho dengan kekufuran itu adalah kekufuran. Ridho dengan kekufuran itu menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Nggak boleh. Kemudian kamu sudah mandi, dikatakan kepada orang kafir yang ingin masuk Islam itu, apakah kamu sudah mandi atau belum? Kalau belum mandi, silahkan mandi dulu, nanti kemudian kembali lagi ke saya. Saya ajarkan bagaimana cara masuk Islam. Atau kamu sudah sunat atau belum? Kamu sudah khitan atau belum? Kalau belum, khitan dulu. Nanti kemudian kamu setelah khitan, kembali ke sini, saya ajarkan bagaimana cara masuk ke dalam agama Islam. Itu semuanya tidak boleh dilakukan. Karena kalau seseorang itu ingin masuk Islam, kemudian ditunda keislamannya, lalu dia kecelakaan misalkan, mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan kafir. Jadi sekali lagi, ini penting untuk disampaikan, penting untuk diviralkan, penting untuk disosialisasikan secara luas, bahwa tidak boleh menunda keislaman orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Masalah pencatatan keislamannya di KUA atau di Kemenak, masalah mendapatkan sertifikat keislaman dari pihak terkait, atau masalah hal-hal yang lain terkait dengan selamatan kalau di Jawa, kenduren, mengundang banyak orang, itu nanti saja bisa ditunda. Ya, hal-hal semacam itu bisa ditunda. Khitan, mandi itu bisa ditunda. Kemudian mempelajari Islam secara detail itu bisa ditunda. Yang penting dia masuk Islam dulu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu baru diurus sertifikat keislamannya di Kemenak. Setelah itu baru diadakan undangan jamuan makan misalkan, kenduren, kenduri, selamatan, mengundang orang satu kampung untuk menyaksikan bahwa ini loh, teman kita, saudara kita sudah masuk ke dalam agama Islam. Jadi lafadz asyhadu itu di dalamnya ada penguatan makna yang tidak dimiliki oleh lafadz-lafadz yang lain. Karena lafadz asyhadu itu mengandung 3 makna sekaligus, yaitu aku mengetahui, aku meyakini, dan aku mengaku. Soal jawab nomor 7. Udhkurid dalila ala wujudillah. Al-jawab, Allahu mawjudun la syakka fi wujudih. Allahu mawjudun, Allah ada, la syakka fi wujudihi. Tiada keraguan akan adanya Allah. Qala ta'ala afillahi syak. Afillahi syak. Ini namanya istifham taqriri. Ya. Ini namanya istifham taqriri. Afillahi syak. Jadi bentuknya itu kalimat pertanyaan, tetapi yang dimaksud adalah penetapan. Sekali lagi, ini bentuk kalimatnya adalah pertanyaan, afillahi syak, tetapi yang dimaksud adalah takrir, ya, takrir, penetapan. Makanya disebut para ulama dengan istilah istifham taqriri. Afillahi syak artinya tiada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal alamu, dan alam ini dalilun ala wujudillahi, bukti akan adanya Allah, bukti atas adanya Allah. Li'annahu la yasihhu fil aqli, karena tidak sah secara akal, tidak masuk akal, tidak logik, tidak sesuai dengan logika. Wujudu fi'lim ma, adanya sebuah perbuatan min ghairi fa'ilin, tanpa pelaku, tanpa adanya pelaku. Kama la yasihhu wujudu naskhin wa kitabatin, sebagaimana tidak sah secara akal adanya tulisan min ghairi nasikhin wa katibin, tanpa ada penulis. Fahadzal alamu, oleh karena itu, jadi kalau mengartikan fa itu
sesuai dengan konteksnya ya. Ya, kalau arti letterleknya biasanya arti harfiahnya apa? Maka gitu ya. Tetapi tergantung siakul kalam, tergantung konteks kalimat. Fa di sini kita artikan saja sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Fahadzal alamu, ini kan kaitannya dengan sebelumnya. Fahadzal alamu, oleh karena itu alam ini la budda lahu min khaliqin min babi aula wa huwallahu ta'ala. Alam ini pasti ya, alam ini min babi aula. Jadi terjemahnya ada takdim dan takhir. Mengakhirkan beberapa kata dari kalimat Arabnya, kemudian juga mendahulukan beberapa kata dalam terjemahan itu yang tidak sama dengan bahasa aslinya. Karena kalau urutannya disesuaikan dengan Arabnya nanti malah tidak bisa dipahami. Fahadzal alamu, oleh karena itu alam ini la budda lahu min khaliqin min babi aula. Lebih-lebih lagi pasti memiliki pencipta, pasti ada penciptanya. Wahwallahu ta'ala, dan dialah pencipta itu adalah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu mawjudun, Allah ada, la yushbihul mawjudat, tidak menyerupai segala yang ada. Mawjudun, Allah ada, bila kaifin, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Kaif itu artinya adalah kullu makana min sifatil makhlukin, segala sifat makhluk itu diistilahkan oleh para ulama dengan dengan istilah kaif. Maujudun, dia ada, bila kaifin, tanpa sifat-sifat makhluk atau tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, wala makanin, dan tanpa tempat. Qala al-Imamu Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu berkata, ghayatul ma'rifati billah, puncak pengetahuan seorang hamba, seorang makhluk, seorang malaikat, seorang nabi, seorang rasul, seorang wali, seorang manusia pada umumnya, puncak pengetahuan mereka billahi, mengenai Allah, adalah al-iqan, meyakini dengan pasti tanpa keraguan, biwujudihi, meyakini dengan pasti bahwa Allah ada, bila kaifin, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, wala makanin, dan tanpa tempat. Apa dalil bahwa Allah ada? Dalil bahwa Allah ada adalah alam ini. Sebuah tulisan pasti ada penulisnya. Sebuah pukulan pasti ada pelakunya. Sebuah bangunan pasti ada yang membangunnya. Nah, alam beserta segenap isinya ini tidak hanya sekadar pukulan, tidak hanya sekadar bangunan, tidak sekadar tulisan, tetapi lebih kompleks, lebih rumit daripada tulisan, daripada bangunan, daripada pukulan. Lebih-lebih lagi, kalau tulisan pasti ada penulisnya, maka alam beserta segenap isinya ini pasti ada penciptanya. Penciptanya siapa? Rasulullah mengabarkan kepada kita melalui para sahabat, melalui para tabi'in, dan begitu seterusnya dalam mata rantai dengan mata rantai sanad mulai dari Rasulullah, sahabat, dan seterusnya sampai guru-guru kita. Mereka semuanya memberikan kabar kepada kita bahwa pencipta alam ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebentar. Kemudian sebuah tanaman misalkan, sebuah tanaman, apapun tanaman itu, ya, sebuah tanaman ditanam di tanah yang sama, ya, di daerah saya, di desa saya misalkan, sebuah tanaman ditanam di tanah yang sama, diairi dengan air yang sama, kemudian terkena cahaya matahari yang sama,
diberi pupuk yang sama, tanaman mangga misalkan, ya, tanaman mangga, kemudian setelah ditanam, diairi dengan air yang sama, terkena angin yang sama, terkena sinar matahari yang sama, diberi pupuk yang sama, ditanam di tanah yang sama, kemudian petaninya juga pemilik dari pohon dan yang mengairi air itu juga tangan yang sama, tetapi kemudian ketika berbuah ada yang manis, ya, ada yang masam, ada yang rasanya macam-macam itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mangga itu ada begitu saja, ya, yang menciptakan mangga itu dengan berbagai rasa yang dimiliki oleh beberapa buah yang ada di satu pohon itu, tidak mungkin ada begitu saja, pasti ada yang menciptakannya dan menjadikannya dengan rasa yang berbeda-beda. Menjadikan buah-buahan atau buah mangga itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Karena tidak mungkin kalau airnya sama, ya, secara logika diairi dengan air yang sama, terkena angin yang sama, udaranya sama, di daerah yang sama, terkena sinar matahari yang sama, kemudian pupuknya sama, yang mengairi air juga tangan yang sama. Itu mestinya secara logika buah-buahan di pohon itu rasanya pasti sama. Logika akan mengatakan seperti itu. Kenapa tidak sama? Karena kenapa tidak sama? Rasanya kenapa tidak sama? Karena pemilik pohon itu tidak bisa menciptakan sesuatu. Kemudian pohon itu juga tidak ada begitu saja. Pasti ada yang menciptakan buah yang ada di pohon itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Secara logika, akal sehat akan mengatakan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta segala sesuatu, itu tidak mungkin sama dengan yang diciptakannya. Makanya kemudian para ulama mengatakan, di antaranya adalah Imam Ahmad Ar-Rifai. Di antaranya adalah Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqat Rifaiyah. Makamnya di Ummu Abidah di Irak. Makam beliau di kampung yang bernama Ummu Abidah di negara Irak. Beliau hidup satu zaman dengan pendiri Thariqat Qadiriyah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Kailani. Dua-duanya adalah pimpinan para wali pada masanya. Jarang-jarang dalam satu masa ada dua wali yang sudah mencapai derajat kewalian yang luar biasa. Ya, ketika itu ada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai di negara Irak, kemudian Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani juga di negara Irak. Beliau mengatakan ghayatul ma'rifati billah, puncak pengetahuan seorang makhluk mengenai Allah, al-iqanu, adalah meyakini dengan pasti bahwa Allah ada biwujudihi bila kaifin wala makan, tanpa bersifat dengan sifat makhluk dan tanpa tempat. Ini adalah puncak pengetahuan seorang hamba mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu seorang hamba tidak tahu. Bahkan seorang rasul pun, seorang nabi pun, bahkan seorang malaikat pun, pimpinan para malaikat sekalipun, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, puncak pengetahuan dia mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini secara pasti bahwa Allah ada tanpa bisa dibayangkan, tanpa bisa diserupakan dengan apapun, tanpa bisa dijangkau dengan akal pikiran, tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, tanpa arah, tanpa tempat. Dia ada, tetapi adanya tidak butuh kepada tempat. Dia ada, tetapi keberadaannya tidak di langit, tidak di atas arsy, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada siang hari ini kami cukupkan sampai di sini, karena setelah ini kami ada acara keluar kota ke Jombang.
Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, membawa barokah bagi kita semuanya, dan jangan bosan, jangan malu untuk terus mengajarkan ilmu agama yang fardu ain. Jangan pernah bosan dan malu untuk mengajarkan ilmu yang dasar. Meskipun kita sudah belajar kitab-kitab yang besar, tetapi ilmu-ilmu semacam ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.